Pas kau anak-anak deh. Anak-anak. Kau nonton laptop si Unyil nggak? Nonton dong. Nonton dong. Nonton. Bolang. Nonton, saya nonton bolang. Tapi referensi pas masa kecilku tuh memang kebanyakan Disney Channel. Disney Channel. Momen lagi ngobrol sama di keluarga besar, lagi lebaran. Terus ada misalnya tanteku yang baru cerai misalnya. Terus baru cerai, terus dia ngomong ke yang lain. Iya. Kamu kapan kawin gitu? Kok belum nikah? Terus lah tante aja udah cerai gitu. Karena saya pengen lihat kamera kayak awkward gitu. Momen Aku selama bikin film pendek pas SMP SMA pakai itu, walaupun nggak ngerti cara pakainya. Jadi cuman kayak take action gitu. Ntar dulu. Jadi masuk doang. Ntar dulu dari situ. Walaupun kamu pas SD bikin film pendek, kok bikin film pendek SD? Hah? Kok bikin? Ya, kan ada orang main bola, ada orang main basket, ada orang bikin film pendek. Sama itu. Main bola aja dulu, nggak usah main. Bagaimana, Mi? Dari mana, Mas? Dari mana? BSD. BSD. Yes. Oh, mau ke BSD tapi mampir di sini dulu. Dulu. Iya. Minum aja dulu kalau mau besar mau kecil selesai. Ini boleh. Boleh. Siap. Minum aja dulu santai. Kalau di sini tuh istilahnya kalau kita di depan minimarket kan ya kita ngobrol-ngobrol gitu. Iya. Baru lihat nih, merek baru ya? Merek baru. Bagus. Keren. Lu yang bisa ini ya? Bulat. Biasanya harus sebat. Bulat lagi. Bulat lagi. Lu Kristal Immanuel ya? Iya, Bang. Gokil. Gue sering ngeliat lu. Sumpah. Iya. Iya, makanya gue ingin susah lagi gue. Makanya gue santai bre. Makanya gue ingin ngobrol-ngobrol panjang nih sama lu. Ini aman gak? Aman banget, bre. Kristal Immanuel. Iya. Gue kenal dia pada saat pandemi, di mana semua influencer baru menetas di situ. Yes. Baru memulai kalau yuk kita berkonten, mati kita ini kalau enggak. Mati kita ini kalau enggak. Nah, sementara beliau udah lebih duluan lah ngerti tentang apa? Perkontenan gitu. Ya, walaupun yang banyak orang tahu kan personetnya segala macam. Yeah. Tapi pas saya kenal Kristo ya, saya langsung dikirimin beberapa referensi kontennya dia, masih ada di YouTube saya, di Instagram saya. Oh, serius? Iya, yang kau kirim ini. Apa tuh, dia cuma satu orang tapi dia punya kekuatan audisi tentang superhero. Oh, Incredibles. Emang ya, bukan itu. Itu banyak banget nih kau kirim di situ. Oh. Makanya saya baru tahu ini anak referensinya bukan di Indonesia. Tapi itu emang susah banget penyesuaiannya, Bang, dulu. Iya. Pas pandemi kan awal-awal impersonate doang. Terus akhirnya bikin sketsa juga kan. Wah, itu penyesuaiannya susah banget karena awal-awal nulis sketsa juga bahasa Inggris. Hah? Iya, pas nulis sketsa itu ke sketsa Inggris. Jadi pas diupload tuh engagementnya cukup tinggi. Iya. Tapi terlalu segmented begitu. Segmented banget. Oh. Gitu. Jadinya ya udah pelan-pelan belajar komedi Indonesia juga. Kau pelan-pelan belajar komedi Indonesia. Susah banget soal komedi Indonesia tuh. Belajar itu bener-bener pelan banget lah. Iya. Karena apalagi masuk H-Corp kan, tektokannya sama senior komika. Saat lempar punchline. Wow. Tidak kena. Terus mereka lempar punchline. Iya. Semuanya semuanya ketawa. Saya bingung. Kok ini bagian lucunya? Kok ketawa ya gitu. Tapi justru itu yang membuat komedi sebenarnya. Percaya atau tidak, teman-teman hardcore pasti juga merasa, ini komedi barat banget. Iya tahu, pasti. Karena apa ya maksudnya? Kau mempelajari komedi di Indonesia. Sementara saya melihat kontenmu. Ini punchline cuma begini, tapi kita mikir, tapi lucu. Tapi kok agak
menghayal juga. Menghayal tuh emang kesukaan gue sih. Itu referensimu dari kecil nih. Kita bicara dari kecil. Dari kecil Saya nonton. lahir di Mitra Keluarga Terlalu jauh kayaknya, terlalu kecil. Pas kau anak-anak deh. Anak-anak. Kau nonton laptop si Unyil nggak? Nonton dong. Nonton. Bolang. Nonton, saya nonton bolang. Tapi referensi pas masa kecilku tuh memang kebanyakan Disney Channel. Disney Channel. Tuntung. Disney Channel. Jadi enggak pas kelas 1 SD sampai kelas 5 itu belum ketemu kayak gitu-gitu, belum ketemu Disney Channel. Nonton pas kecil tuh Chuck Zone di Global TV. Oh iya, Chuck Zone. Chuck Zone. Ya. Lu ditabuti? Ya. Gitu kan. Temennya dia tuh yang kayak Yang superhero, biru-biru. yang biru. Aduh, Betul. siapa namanya tuh? Blue. Ah, Emang iya. So tahu, main bilang Blue aja. kan kau bilang Blue, saya tinggal saya bilang tadi. iya. Sorry. Iya. Oke, itulah ya kau nonton Chuck Zone. Itu Chuck Zone. Terus Jimmy Neutron. Jimmy Neutron tuh hari pulang sekolah kalau nggak Pulang salah. sekolah, iya pokoknya hari sekolah lah itu. Pokoknya pagi Chuck Zone, habis itu SpongeBob, habis itu sekolah, pulang Jimmy Neutron. Iya. Terus Cat Dog. Cat Dog. Ingat nggak Cat Iya, Dog? benar. Ada kan Cat Dog? Tapi Cat Dog katanya dilarang. Kenapa? Karena itu berbahaya untuk tontonan karena dia Kenapa gitu? Ini serius? Ih, kau udah tahu. Kenapa itu berbahaya untuk- bahaya. Itu kan apa Oh, namanya? karena kembar siam. Iya. Katanya. Padahal kocak ya. Padahal lucu-lucu aja Ada lagi. scene-nya dulu dia. Apa bahayanya? Ada scene-nya dulu dia ngambek. Jadi dia saling jauh. Iya. Terus nge-stretch panjang banget. Lah, bisa gitu. Iya, itu kan Aneh banget. Nah namanya itu sebenarnya. awalnya dari situ. Terus pas kelas 6 SD pindah ke Medan. Oh, pernah kau tinggal di Medan? Pernah tinggal di Medan 2 tahun. Oh, wah, Medan, Bah. Wah. Ya aslinya itu. Iya. Mana? Biasanya itu. Medannya aku bang. Oke, tinggal lagi Medan sana. 2 tahun. Iya. Nah sama di Medan, mungkin ya papa sama mama mungkin ada rasa, gua tahu ini apa namanya duga-dugaan doang. Iya. Mungkin papa sama mama tuh ngerasa, aduh kasihan ya anak baru pindah ke Medan nih, Iya. penyusuannya banyak. Yaudah kita kasih Indovision deh gitu. Kok? Kalau saya kan kasihan ini anak ini belum makan, kita kasih Indomie deh. Dia Indovision dikasihnya. Oke. Aduh. Oke, tonton Ya udah lah itu. dipasangin lah Indovision. Iya. Nah, semenjak Indovision itu, Iya. referensi tontonnya jadi banyak banget. Anjir, lucu. Karena setiap kali pulang sekolah tuh jadi nonton Disney Channel apa-apa. Makin SMP, pas masuk ke arah SMP, nonton HBO. Nah, pas nonton HBO itu jadi bahasa Inggrisku jadi tambah Oke. Oh, let's get out of here. That's right. Let's get out of here. Let's get out of here is right. Bener. Iya, benar. Kalau mau expect let's get out of here anjir. Di film begitu kan. Iya, Kalau kita iya. bilang, let's get out of here. Let's get out of here. Iya. Benar. Oh, jadi akhirnya kau dengan tidak sadar, maksudnya tidak dengan sengaja belajar bahasa Inggris, malah nontonnya begitu. Iya. Harus tuh kalau kau punya anak semua mau jago bahasa Inggris, kasih nonton HBO. Kasih nonton Cat Dog. Kecak. Tidak harus Cat Dog. Oke, Tapi terus. pokoknya bahasa Inggris. Oh, berarti walaupun tontonan yang kartun tetap bahasa Inggris tuh. Bahasa Inggris, Tidak jadi- bisa di-setel ke bahasa Indonesia kan? Enggak suka dubbing. Kalau pas bener. dubbing kayak gitu. Kayak kok begitu ekspresinya tapi suaranya begitu? Iya, betul, jadi setuju. no, aku pun kalau nonton anime Jepang nggak dubbing, nggak suka, harus pakai suara aslinya, terus baca subtitle. Oh, oke. Karena kayak itu adalah karya original dari sang artisnya gitu, Artisnya. sang aktornya gitu. Iya. Ya bukannya mengecilkan dubber ya, enggak juga. Iya, Aku iya. juga suka karya-karya dubber suka. Iya. Cuman mendengar suara original dari kreatornya Iya. itu tuh rasanya mahal banget gitu. Oke, setuju betul. Jadi nontonnya tuh pakai bahasa Inggris. Jadi dulu cara belajar bahasa Inggris gue bang adalah nonton satu film nih. Jadi aku kalau dulu belajar bahasa Inggris nonton satu film yang sama Menarik 3 juga. kali. 3 kali. 3 kali. Catat itu. Tuh bagus itu. Ya. Jadi yang pertama nonton pakai subtitle. Subtitle dulu. Kita fokus subtitle nih. Iya. Mata ke atas ke bawah, Ya, ke atas ke subtitle bawah. bahasa Indonesia. Iya. Nonton kedua kali pakai subtitle bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nonton tiga kali tidak pakai subtitle. Deh. Gitu. Itu baru tuh. Kalau misalnya
tiga ini masih belum, tambahin 1 kali lagi. Apa itu? Subtitle Tidak Cina. usah nonton, sudah. Nyerah saja. Nyerah berarti. Tidak bisa. Nggak bisa kayak Sudah, itu. berarti sudah. Nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa. Nggak bisa bahasa Inggris ya. Naik nahap, naikเลย Nahap, naikเลย Nggak bisa bahasa Inggris gitu. Oh iya ya. Gitu. Tapi ada rasa bosan nggak nontonnya? Nah, makanya tonton film-film yang sesuai umurmu. Jangan salah memilah. Jangan. Nggak apa-apa, nontonnya film-film yang seru banget gitu. Jangan nonton film drama. Kalau film drama itu ya bosen. Jadi apalagi umur segitu, jadi nonton Jurassic Park. Gitu-gitu. Terus kayak kan Jurassic Park, terus Menteng Park. Bukan. Belum dibikin film, belum. Bintaro Park enggak ya? Aviary Park belum. Belum, Bintaro Park bagus ya. itu Aviary Park kayaknya. Saya belum pernah. Nanti kita ke situ ya. Ayo, Apa sini. kita sekarang Jangan sekarang juga kali kayaknya mah. Lagi di depan Mart loh ini. Maaf. Iya. Oh, berarti kau suka. Oh, ini saya suka nih nonton ini Jurassic Park, Jumanji, apa semua. Saya nonton terus deh. Oh, ganti lagi subtitlenya deh. Tapi kayak saya nggak bilang Jumanji, kok ditambahin sendiri. Nah, saya aja. Tapi boleh, nggak Saya apa-apa. aja lah. Iya, Jumanji juga boleh. Tapi scene-nya Jurassic Park tuh yang paling bikin saya deg-degan apa? Hujan-hujan di hutan, terus si T-Rex-nya datang, dia bersembunyi di mobil. Oh, itu serem. Itu saya kayak, jangan bernapas. Kamu jangan bernapas. Padahal kan itu film memang harus. Apalagi pas ada gelas di dalam mobil. Iya. Terus airnya. Iya, Mas. Saya langsung kayak, jangan pernah. Gitu. Jangan pernah. Ada gini. Ada begini biar imut, biar imut. Iya. Tapi sebenarnya itu salah satu yang paling ganggu tahu di Jurassic Park. Kok lu bisa sih naik mobil ada gelas kebuka? Iya, kenapa? Anjir, pakai tumbler dong. Iya. Gelas kebuka nih Tapi banget. kan di zaman itu belum ada Iya, kayak bener. tumbler. Oke. Berarti kecil kalau nonton itu. Terus habis itu dari Medan, Kristo dan keluarga pindah lagi tuh. Balik lagi ke Cikarang. Karena rumah asliku sebenarnya di Cikarang. Atau 50 tahun lagi. Cikarang atau 50 tahun lagi gitu. Maaf ya. Nggak apa-apa. Saya suka. Pindahlah ke Cikarang. Nah itu tuh belajar selama banget itu bang. Kayak begitu-begitu. Itu saya sumpah itu pandemi Cikarang. Sekarang soalnya. Sekarang. Oh di PlayStation tuh lucu ya gitu. Lama banget baru bisa kayak ngerasa itu lucu. Karena komedi bahasa Inggris tuh jarang ada plesetan kan? Iya, ngapain dia plesetan juga? Iya, makanya. Tapi ada nggak plesetan bahasa Inggris? Nggak ada tuh yang kayak misalnya, oh look, that's love. That's Duff dong, that's Duff. Gitu tuh nggak ada. Kayak misalnya tuh burung gitu. Aneh banget kan misalnya komedian-komedian Will Ferrell, Kevin Hart. Me, what up, me? Ya kan? Bada bing, bada bung. Nah, salah dong. Salah. Terus ada penonton bayarannya gitu. Tapi Kevin Hart. We back to laptop. Mr. Our brother today we're gonna talk about shit right there. Gitu kan nggak gitu. Itu aja saya nggak mengerti tuh. Itu aja saya nggak mengerti. Itu lama banget. Dulu bahkan ada yang kayak jokes air mau minum air apa? Aerobik. Wow. Ih, kok ketawa airnya aerobik. Ke airnya aerobik nih. Iya kayak gitu. Lebih ke bukan airnya aerobik, lebih ke kenapa airnya aerobik tuh lucu gitu. Karena di otakku kan plesetan tuh bukannya jokes bapak-bapak ya gitu. Oh gitu, lucu gitu. banget. Belajar kayak gitu. Terus kayak misalnya ada misalnya bagus itu kacanya itu ya. Iya. Beli di mana itu Bang? Enggak, kenapa kok? Sorry. Kok distract bos? Kayak anak kecil. Sorry. Kayak anak kecil lagi nunjuk. Cakep tuh, Begitu. dikasih stiker-stiker gitu. Oke, jenisnya memang plesetan. Kau bingung. Iya, bingung. Plesetan kau bingung. Persatuan bingung. Iya. Terus lama-lama tuh jadi kayak nyari. Oh kok misalnya ada. Oh kita kedatangan Chris Patih gitu misalnya ke gua. Salah dong. Salah. Terus kayak Chris Patih gitu. Terus jadi saya coba masuk juga. Iya. Bukan Chris Patih dong. Saya Chris Dayanti. Terus dia nggak ketawa. Terus saya tuh lama banget. Kenapa Chris Patih lucu? Kenapa? Chris Dayanti enggak gitu. Gitu-gitu tuh kayak diksi-diksi mana yang lucu, mana yang enggak. Itu tuh lama banget untuk belajar itu gitu. Oke. Paham sih. Karena mungkin ketika Chris Dayanti tuh
teman-teman yang udah ngelempar tuh udah siap di situ. Artinya udah mikir ke sana. Terus ini pasti diplesetin lagi. Harusnya. Sehingga efek kejutnya udah enggak. Nggak hilang. Iya, harusnya Kayak misalnya kan Krispati gitu kan. Iya. Krispati. Oh, saya bukan Krispati. Saya bukan Krispati. Saya Wah, kejut gitu. Kejut gitu kan. Kejut itu kan. Iya kejut tapi nggak ketawa. Bukan efek tetap kejut harus ada efek itunya. ketawa. Iya, tuh kasirnya ketawa tuh di dalam tapi. Maaf. Iya begitu. Saya kira. Oke, berarti kau baru pelajarin itu. Sorry, aman kan? Aman. Ini mah kuat, brother. Iya. Sembarangan kamu. Kristo Emmanuel tinggal di Cikarang. Habis itu besar lah dengan. Iya, besar. Secara tidak langsung kau banyak endorse. Lumayan saat 2020 tuh, lumayan 2020 tuh. 2020 benar. Sekarang turun banget, Bang. Banget memang. Karena yang brand-brand itu sudah punya tim sendiri. Nggak perlu lagi dibikin ini. Makanya saya tolong brand masuk lagi dong. Tolong brand. Kan kau juga sebenarnya tidak fokus brand juga fokus di film. Iya, betul. Apalagi sekarang udah mau tayang pelarian film. karena endorse sudah tidak ada. Enggak juga. Ini bajunya tuh. Tinggal meninggal. Kayak keren. Iya, baju band ya. Ini desain istriku. Saya pernah dengar desain istrimu dan itu sih. Istrimu betul-betul seniman. Karena dia tuh punya selera seni tuh tinggi banget. Oke. Bisa misalnya udah framing nih, saya udah oke. Dia kan co-director juga kan di film ini. Terus kayak itu kayaknya warnanya kurang pas gitu. Visual memang orangnya. Terus saya juga, jadinya juga ya gitu. Baru ngeh gitu. Iya. Jadi istriku tuh bener-bener unsung hero bisa dibilang. Kayak seorang pahlawan yang jarang di-mention. Karena film Tinggal Meninggal tuh menurutku ya, peran dia di Tinggal Meninggal tuh gede banget. Besar banget. Tapi banyak yang nggak tahu. Misalnya saya udah nge-direct nih, aktorku. Nanti begini. Yang dia nggak tahu, masukan ini dari istriku datangnya. Oh iya? Oh iya, betul gitu. sih. Jadi kau punya sudut pandang lain. Betul. Iya kan? Itulah director gunanya. ini begini-begini, tapi dari istri sayang ini harus. Oh iya juga ya. Bener. Jadi kita terbuka lagi dengan sudut pandang. Apalagi istriku tuh kan orangnya juga, maksudnya kita sama-sama sensitif. Iya. Tapi ada pandangan dari sisi feminimnya. Iya. Jadi ada sebuah adegan kayak, oh ternyata adegannya sensitif tapi kurang feminim ya gitu untuk adegan ini gitu. Jadi dapat secara tidak langsung dapat pandangan itu dari istriku begitu. Jadi secara tidak langsung dia sangat ngebantu kau dan bisa dibilang kau makan gaji buta ya? Lumayan. Jadi saya kayak istrimu yang kerja ya? Hah? Tolonglah ya. Udah. Ampun. Ini kan bagaimana ini? Kamu aja ini. Enggak lah. Pasti duet maut ini ada. Duet maut. Kolaborasi yang epic nih. Dua macan kita memang dua macan. Dua macan ini betul-betul sangat saling melengkapi. Apalagi saya tahu sekali Kristo Emmanuel itu pada saat diproyekkan Kakak Bos. Yes. Pada saat Kakak Bos nih, opening scene Kakak Bos tuh dari beliau yang ngarahin gambarnya. Dia bawa Hot Wheels nih dia bawa. Nih, kayak begini Kak Kari. Dia rekam bla bla bla. Saya bilang, Ih, kok bisa? Tapi itu membuat para tim, maksudnya kru film langsung kebayang. Ya. Oh begini dan betul dibikinnya sesuai. Betul. Itu membantu banget sih memang karena menurutku aku kan kuliah film juga, Bang. Nah, story sama. Jangan macam. Baru tahu saya, Bang. Iya. Di mana kuliah film di mana? Makanya gua lagi kuliah nih, nonton film. Oh, itu kuliah film. Oh. Itu aja sih, lanjut. Oh iya. Iya. Saya nyari lagi apa? Jangan, enggak usah. Nah, yang kayak begitu enggak usah. Oh, lanjut gitu. aja. Oh, kalau itu lanjut aja. Oke, saya catat dulu. Oke, aman. Kuliah film kan. Jadi kuliah film kan? Iya. Nah, itu salah satu proses yang saya suka banget dalam proses film adalah storyboarding. Storyboardingnya. Iya, jadi sebelum filmnya jadi, pengen framing kayak apa nih? Gambar dulu bentukannya. Oh, shotnya dari depan, shotnya dari belakang. Nah, ini semua tuh bisa tercapai kalau timnya enak. Ya. Sayangnya selama kuliah, tim gue enak, cuman belum maksimal banget. Jadi saya selain ngerjain satu orang, ngerjain hal yang lain juga.
Dan saat itu juga minusnya karena saya waktu itu tiba-tiba keluarga bangkrut. Jadi saya harus sambil kerja. Wah. Jadi sambil bikin film pendek, sambil kerja. Jadi waktu yang digunakan, yang dipunyai untuk mengerjakan film pendek itu jadi semakin sedikit. Jadi saat kuliah tuh nggak kesampaian tuh bisa bikin storyboard. Baru di film Tinggal Meninggal ini akhirnya saya bisa bikin storyboard satu film. Jadi saya punya film Tinggal Meninggal full film versi mainan dan kru-kru. Sudah ada. Gitu. Jadi sebenarnya itu film kau sudah jahit, kau sudah bikin. Sudah jahit full. Itu kalau di-upload di ini juga bisa itu. Sudah bisa ditonton. Iya, sudah bisa. Iya, jadi ditonton. bisa nonton Tinggal Meninggal dulu sebenarnya. Iya. Ayo. Jangan. Maksudnya jual di XX1 maksudnya. Storyboard jual. Tinggal Meninggal uncut. Tapi versi yang storyboard. Iya. Wah, menarik itu. Kita bisa lihat. Nah, jadi sebenarnya ini sudah ada dummy-nya, sudah dibikin ini Tinggal Meninggal semuanya. Sudah. Terus kau kasih tahu ngasih lihat ke jadi kita bukan ke Konas doang, tapi kita ada PPM namanya, pre-production meeting yang rame-rame. Terus kita nonton versi full film, versi blocking dulu. Jadi nanti shot ini nih, ntar pause di bagian ini. Nah, art director saya pengen ada ini. Catat nanti tuh. diopi bang, nanti kita kalau shot ini kita enaknya pakai lensa apa ya gitu. Misalnya satu treatment, pengennya kita ngelihat si tokoh utama ini dari jauh nggak kelihatan, terus kameranya di zoom, baru kita ngeliat tokoh utamanya di situ. Karena dia kan jadi karakter utamanya kan haus perhatian kan, jadi dia butuh kameranya di zoom in baru kelihatan, baru dia mendapatkan perhatian itu. Kita syuting lensa itu kita sewa cuman buat hari itu doang, cuman buat satu shot itu. Iya demi dapetin shot itu. Tapi itu semua tuh nggak akan terjadi kalau menurutku ya, kalau nggak ada storyboarding tadi, jadi nggak tersampaikan dengan baik gitu. Jadinya sebenarnya memudahkan juga untuk para DOP dan lain-lainnya. betul. Dia tinggal nyiapin, oh ini Kristo maunya ini, kita siapin ini. Tapi kalau dia maunya ini, dia ada masukan juga, bisa juga kau terima tuh. Betul. Oh, jadi kau nyewa fish eye untuk hari itu dong? Bukan fish eye. Bukan fish eye dong. Yang dipasang di HP, bukan? Iya, kirain yang itu mah murah. Tidak. Lensa jepit memang. Begini. Dia jepit, tapi di mata DOP-nya di sini. Oh, udah aman. Kok di monitor saya belum ya? Kok di situ udah. Oh, nah itu berarti kau pelajarin itu sampai akhirnya bikin film ini. Melewati banyak proses ya. Kau suka. Terus yang saya dengar waktu Kakak Bos kita pernah ngobrol, Kristo bilang tugas kuliahnya dia disuruh nonton film dari semua negara ya? Betul, dari semua genre dan dari semua negara. Jadi dulu pas kuliah tuh saya wajib 1 minggu 1 film, minimal. 1 minggu 1 film? 1 minggu 1 film, itu udah minimal banget. Dan saya biasanya 1 minggu 3. Jadi referensi itu udah banyak banget, gitu. Minusnya karena jadi kecampur-campur. Jadi ingatnya, jadi kan si Avatar itu naik. Si Avatar biru itu kan, naik naga, nyampe di kapalnya nabrak es, tenggelam. Bukan, kecampur sama film lain. Kecampur sama Titanic. Ih, salah, beda film bang, gitu. Oh iya juga saking ya. seringnya ya. Gitu. Dan dosennya bilang apa? Kamu nonton nggak ini? Ditanya nggak di sini nih? Biasanya kalau per minggu tuh dosen lebih kajak ngobrol aja. Lu nonton apa minggu ini? Nonton ini gitu. Terus kayak ada teknis apa nggak yang lu ingat dari situ yang kayak bener-bener bikin lu wah gitu. Oh ya, low lighting misalnya. Dan seiring berjalan waktu teknologi kan makin gila ya. Jadi ada satu film kemarin A Complete Unknown, maaf ya jadi agak teknis, semoga nggak bosan. Enggak lah. Penonton gua kan anak film semua. Gue insecure aja, bre. Nih, lu nggak tahu Reza Rahardian lagi makan sambil nonton ini. Lu nggak tahu, bre. Iya. Ciko Kurniawan juga lagi scroll HP, nonton lagi scroll HP gitu. Santai, Bray. Oh, dia tuh yang bocah-bocah yang nggak harus nonton sesuatu sambil di sini ada video satisfying. Iya, gitu. Slime video slime di sini. Jadi nggak bosan, ada slime di sini. Jepit-jepit kaleng, zet gitu. Ada video 3D yang bola didorong tank, terus bola lewat lagi, didorong lagi. Iya, ada. Itu satisfying tuh, kita nggak bisa skip. Nah, teknisnya dulu dong. Saya mau tahu tadi. Tadi sih ngomong apa sih? Saya lupa. Kau bilang ini teknis tripod tuh terbuat dari tidak. Itu terlalu terbuat dari apa? Tadi ya?
A Complete Unknown, sorry. Ya, Complete Unknown itu a complete unknown. Oh iya. Terlalu getar mas, kepalanya mas, terlalu getar. Jadi di era yang sekarang kamera tuh saya nggak tahu, saya lupa sih pakai apa, FX6 atau FX3 gitu. Yang pasti bukan FX yang di Senayan, bukan. Bukan. Kamu sih. Tuh kan dia insecure sendiri dengan punchline dia, ngapain ya? Itu. Belajar. Iya. Nah tuh, terus kan kameranya itu udah bisa menangkap cahaya yang sangat rendah. Jadi saat di set lokasi syuting, lighting tuh jadi nggak panas. Karena lightingnya bisa kecil banget cahayanya. Segini. Terus segini nih, tuh, gitu ini kecil. Ya, LED kecil. Gitu. Tapi cahayanya besar. Cahayanya cukup maksudnya. Oh, jadi cukup. kalau zaman dulu buat syuting low lighting, yang lightingnya rendah, kameranya dong yang ada namanya ISO. Iya, ISO-nya. Ya, atau exposure-nya tuh direndahin, direndahin. Iya. ISO-nya direndahin juga supaya kelihatannya gelap. Tapi kalau pas datang ke set ya lumayan terang aja. Tapi jadinya kan minusnya ada beberapa lampu yang kayak namanya red head kalau nggak salah tuh, itu jadi cepet panas. Nah, sekarang kamera tuh udah sampai kemarin berapa ya? 21.000 kalau nggak salah, sorry ya. 21.000 ISO. Jadi cahaya yang masuk ke lensa tuh bisa terangnya tuh makin tinggi. Dengan lampu-lampu yang gelap itu di kamera udah kayak gitu aja. Jadi nggak perlu diterangin lagi. Jadi bahkan kemarin kalau nggak salah ada aktor yang di Complete Unknown yang masuk ke set terus kayak, hah, ini beneran udah di setting lampunya? Udah. Ini gelap banget loh. Iya emang begitu kok. Terus pas di kamera aman ternyata. Aman, nggak noise. Gokil ya. Gitu. Udah bisa begitu kamera sekarang ya. Keren. Karena kalau setahu saya yang ISO, yang mini ISO juga banyak di. Beda tuh itu bantal-bantal leher kalau yang itu bantal-bantal leher. Itu memang 21.000 rupiah tapi kalau yang itu 21.000 di sini. Oh, sudah ada begitunya. Iya. Dan kayaknya berber kan, berber biasa sih. Ada berber. Yang putih, yang coklat, sama hitam putih. Ya, yang coklat bisa buat nutup mata gini. Gitu ada beginiannya. Oh, berarti di settingan filmmu ini yang tinggal meninggal ini, Tingning ini, kebanyakan warnanya agak gelap begitu ya? Enggak. Jadi tadi cuma info aja. Ngasih tahu. Loh, udah begini lagi gesturnya dia. Saya tinggal nunggu that's right, baby. Tidak. Enggak ya? Enggak. Kalau di film Tinggal Meninggal, saya cerita premis sedikit dulu ya. Iya, boleh. Jadi premis Tinggal Meninggal kan ceritanya tentang seorang laki-laki yang dari kecil sampai dewasa nggak dapat perhatian dari orang tuanya, nggak punya temen juga. Sampai di akhirnya udah dewasa dan kerja kantoran, dia nggak punya temen juga di kantor. One day, bokapnya meninggal. Tapi dia nggak sedih, karena dia nggak dekat sama bokapnya juga. Tapi saat dia balik ke kantor, setelah 2 hari disuruh cuti sama bosnya, tiba-tiba dia dapat perhatian dari teman-teman kantornya. Dia jadi temenan deket sama teman-teman kantornya. Teman-teman kantornya jadi kasihan sama dia karena bokapnya belum meninggal kan. Nah, di situ dia seneng banget dapat perhatian dari teman-temannya. 2 minggu berlalu, perhatian itu berkurang. Dan dia kangen saat dia pertama kali dapat perhatian itu. Dan dia suka banget rasa itu. Akhirnya di situ dia berpikir, kalau ada yang meninggal, gue punya teman. Gitu. Itu premisnya. Keren banget ya. Pemikiran yang begitu kan harus nonton HBO dari kecil. Sebenarnya bisa. Kalau cari tetangga yang punya HBO atau Indovision. Pasang panci. Bisa itu katanya. Teman saya ada yang begitu. Jadi di pasang panci ada beberapa channel yang masuk. Ya, bisa. Bisa. Saya udah pasang 3 kok nggak bisa di sini. Karena tetanggamu contoh pakai satelit biasa. Masuk RCTI ada 3 tapi gua RCTI lagi gitu. Oke. Nah, itu kau sadar nggak dengan premis ini dan baru artinya komedinya juga mendekati dark comedy kan? Betul. Sadar nggak dengan di Indonesia ini mungkin baru, terus warna baru juga dan kau sudah paham soal yang kayak gitu. Jadi saat bikin Tinggal Meninggal, pertama kali cerita ke Ko Ernest bilang, wah ini fresh banget sih. Ini sesuatu yang baru banget. Gua denger kalau bisa dijadiin film, kalau mau dijadiin film. Oke. Karena dulu pernah juga ngasih premis ke Ko Ernest,
Terus di tahun 2020 apa 2021 pas Koaris bilang, "Waduh, ini kayak film festival tuh, berat banget kalau dijadiin film apa namanya? Film film umum gitu, film pop." Dulu aku punya premis tentang abu kremasi oma yang bisa bicara, judul filmnya. Jadi ada cucu setelah omanya meninggal, omanya dikremasi. Wasiat omanya adalah minta abu kremasi ditaruh di rumah cucunya. Terus tiba-tiba pas udah nyampe di rumah cucunya, Gucci itu halo gitu. Suka dia begitu memang. Iya, saya suka yang imajinasi gitu. Nah, tapi setelah jujur ya, pas nulis Tinggal Meninggal ini kan premisnya dalam tanda kutip iseng banget gitu, tapi dark banget, berasa kayak ini ada pembunuhan kah apa gitu kan. Enggak, soalnya ini bukan thriller juga, bukan horor, ini pure dark comedy. Jadi apa yang dilakukan berikutnya bukan membunuh, tapi apanya silakan nonton filmnya gitu. Itu dia. Sumpah sampai sekarang ini atau di lidah. Yang itu. Panas di lidah. Trailer masih trailer ini. Saya sudah berapa kali nonton ulang. Terima kasih Bang. Tidak, tapi saya memang suka apanya ya. Soundtracknya juga sudah kawin betul sama filmmu. Terus kalimat yang ditampilkan juga ya sudah menggambarkan semuanya sebenarnya. Walaupun kita tidak usah nonton trailer. Teaser sering saya nonton. Teaser tuh yang pas Gemanya masih sendirian ya? Iya. Yang dia ngobrol berdua masih foto kecilnya. Iya itu. Itu suka banget saya nonton dari visualnya, warnanya. Iya. Itu pengen matahin bahwa emang awalnya thriller kan nih ternyata bukan gitu. Kan ada potongan-potongan begitu kan. Betul. Itu saya bilang ini memang karena setahu saya waktu Kakak Bos kan kau sudah ngomongin premis ini, sinopsis ini. Saya bilang mau bikin film ini. Iya, tapi memang dari awal tuh kurang pede jujur Bang, pas bikin film ini, pas nulis film ini. Jadi pas nulis film ini, nulis Tinggal Meninggal, itu saya punya proyeksi, saya bikin film ini mungkin di 2035 mungkin. Apa 2030 mungkin one day. Tapi belum tahu pastinya kapan. Terus pas nulis, saya ngupload di Instagram, kalau saya lagi nulis sama istri, untuk iseng, tiba-tiba Koaris langsung telepon, "Tok, langsung pitching ke gue sekarang." Keren gitu terus keren ya. Sekarang banget nih kok. Iya, yuk langsung. Terus beneran langsung kayak nggak ada nanti kita meeting gitu. Enggak, bener-bener di telepon itu. Oke, ceritanya premis tentang ini kok. Oke. Terus ini beneran sampai habis. Iya, ceritain filmnya dari awal sampai akhir. Sinopsis fullnya. Wah anjir, ya udah saya ceritain terus kan sinopsis fullnya. Terus kayak bagus. Kita bikin di 2024 yuk. Itu gila, itu 2023 tuh. Langsung? Langsung 2024. Ini oke kok jadinya. Gue suka sih ceritanya, fresh banget ini. Gue belum pernah dengar cerita kayak gini gitu. Wah anjir 2024. Padahal maksudnya secara ilmu di otakku, wah ini udah bisa belum ya saya punya ilmu yang cukup untuk membuat film seperti ini. Iya, oke. Terus? Tapi karena saya mikir ya kesempatan belum tentu datang 2 kali. Jadi saya punya waktu 1 tahun untuk belajar bikin film ini. 1 tahun? Berarti ini... Dari 2023 nih kan, bikin 2024. Akhirnya mundur ke 2025. Bikin filmnya 2025 awal. Jadi punya 2 tahun lah, sekitar 2 tahun untuk bikin treatment film ini. Jadi saya tulis, saya baca lagi, ulang, bikin draft 2, sampai draft 9 akhirnya terakhir. Draft 9 terakhir? Terakhir draft 9. Itu bahkan diskusi lagi sama Bang Bene dan Bang Aco. Untuk membantu penulisan juga. Gimana? Terus di draft 9 itu kalau di film udah pas segitu kah atau malah kurang atau? Tergantung memang. Semuanya macam-macam sih. Ada film yang draft 2 udah cocok. Udah langsung bagus. Kalau saya itu draft 9 karena nggak tahu ya Bang Berta, kayaknya saya ini orangnya cukup perfeksionis kayaknya. Parah ente. Biar apapun. Suka berdebat sama Bang Ari Kriting. Suka berdebat dia. Saya kan kompon doang ini di Kakak Bos. Enggak Bang Ari, tidak Kristo. Gini. Saya bilang oke, ini 2 orang pengamat film. Referensi mereka berdua juga kan berbeda. Iya, berbeda, tapi ada samanya juga. Betul. Yang paling beda kan saya sebenarnya. Kalau kalian ngobrol film ini. Kalau kalian ngobrol film ini. Tapi emang kerjasama dengan sutradara lain itu adalah pengalaman yang mahal banget. Waktu itu sampai hari ini aku bersyukur banget Ernest udah mengiyakan aku jadi co-director Bang Ari di Kakak Bos. Iya, betul. Karena itu momen belajarku yang gila banget sih. Di situ ya? Belajarnya gila banget. Saya kuliah
4 tahun di film, itu ibaratnya baru dapat 50% ilmu Oke. yang saya bisa pakai untuk tinggal meninggal. 50% saya itu bener-bener pas Di Kakabos. Karena kayak misalnya nih, saya ingat banget ada satu shot, ingat gak shot yang dari atas turun ke bawah, terus mobil-mobil nyampe di depan. Iya itu. Itu kan Kau pakai mobil juga itu? betul. Mobil Hot Wheels itu. Pakai mobil, Iya kan? betul. Iya, saya ingat tuh. Pakai mobil Hot Wheels set. Pengennya shotnya kayak gini, Pak Haji ngomong ke Bang Arfian waktu di OP-nya. Oke, tapi ini kalau pakai drone nggak bisa. Hah, kenapa? Iya, karena malam tuh anginnya kencang. Jadi kalau drone-nya turun, kalau berharap stay gini, itu tuh bisa goyang. Terus gambarnya itu kalau di pingpong sama shot pakai ari kita itu berasa banget. Jomblangnya berasa. Oke. Oh gitu. Jadi pakai apa? Kita pakai crane. Itu baru pertama kali saya syuting, kayaknya ya, seingatku baru pertama kali saya syuting ngelihat crane yang secara langsung banget beneran dipakai buat shot yang saya minta. Iya. Jadi belajar utama yang salah satu pembelajaran besarnya adalah bertanggung jawablah dengan shot-shot yang udah kamu pilih. Karena pada saat kau lempar kayak gitu, terus dia bilang ini nggak boleh pakai drone nih. Iya. Responmu bukan yang nggak usah deh yang shot itu. Iya. Tapi kau nanya, terus gimana dong? Iya, terus gimana? Harus pakai apa? Akhirnya dikasih apa? Pakai crane. Dan lu tau nggak? Untuk akhirnya pakai crane, kita harus nambah budget lagi untuk nyewa bagian depan parkiran itu. Karena crane-nya nggak bisa ditaruh di diskotik ya, harus di jalanan. Di jalanan. Sedangkan nyewa jalanan itu nambah berapa juta lagi gitu. Jadi buat satu shot itu nambah berapa juta. Betul. Dan pedih banget rasanya kalau misalnya udah nambah berapa juta, pas di editing kayaknya shotnya nggak perlu dipakai deh. Itu kan hilang berapa juta itu. Betul. Jadinya padahal kesannya simpel, shotnya cuma turun. Untungnya dipakai sih. Cuman dipakai. Ada shot-shot yang kayaknya nggak usah deh gitu. Itu tuh, aduh pedih banget rasanya gitu. Iya makanya. Tapi untungnya shot-shot yang itu tuh bukan shot-shot yang tambahan. Tapi kan kayak ada shot-shot yang kalau dulu soalnya Bang, kalau kita bikin reels kan kayak shotnya dari sini yuk. Iya. Udah tinggal taruh HP. Udah tinggal taruh HP. Nah, ini saat di Kakabos kan ada shot yang si siapa Bang Mamat lempar botol pecah ke sebelah kamera langsung. Iya kan? benar di start. Betul. Itu kan pas naruh idenya menarik. Tapi pembahasan teknisnya gimana? Iya, makanya itu lama tuh saya lihat juga tuh. Nah, yang keren aja, saya baru lihat juga kan. Kau baru lihat nih, apalagi saya. Saya baru lihat juga di situ. Itu ngesetnya sampai jam 3 subuh kalau nggak salah, subuh. Karena harus naik kayak bikin tangga di atas, kamera yang besar ini, yang berat ini di atas kan. Betul. Saya bilang, wah, ini buat satu shot. Tapi ada beberapa yang menurut saya yang diskusi sama Bang Ari juga. Dan waktu itu kalau nggak salah diputuskan yang punyamu itu. Sehingga tidak ngambil banyak shoot kamera. Tahu nggak yang kamera stay aja? Betul. Adegan berantem. Ya. Itu saya bilang, oh bisa begini ya. Ya. Itu tuh. Jadi gimana caranya kita mengakali dalam tanda kutip. Adegan actionnya tetap ada, tapi kita nggak syuting lama banget. Terus saya bilang ke Bang Ari, Bang, ini kan filmnya niatnya komedi. Iya. Toh action berantem realnya udah ada dari Bang Godfred lawan musuhnya itu. Iya. Gimana kalau pas shot berantem brawl bahasanya itu brawl ya, berantem yang paham brawl ya, brawl yang itu tuh iya, itu tuh kayak dibikin comedy aja. Yes, that's right. Makanya treatment itu tuh sebenarnya treatment yang sering dipakai di Hollywood. Atau di film-film Eropa juga ada. Jadi kamera stay, point of view-nya bukan dari orang-orang yang berantem, tapi orang yang jadi saksi. Oh iya. Makanya sih, betul, Bang Rizal. Bang Rizal kan segini, terus ada yang jatuh begitu. Nah, gitu. Scene yang seperti itu yang sama banyak juga yang kau terapkan di film Tinggal Meninggal ini nggak? Des. Not right. Jadi nggak dipakai. Jadi lebih banyak film-film. Pakai ada. Ada juga. Tapi lah ya. Macam-macam kayak misalnya. Jadi ini spoiler nggak? Enggak. Ini yang aku bahas tidak akan spoiler. Jadi ini akan ada juga di bagian trailer 2 nanti. Trailer 2 kan akan tayang. Ada trailer 2. Boleh disebutin nggak ya? Boleh lah, itu aman. Boleh lah. Santai. Nanti kalau Ernest marah, paling saya minta maaf. Iya, nanti saya teleponnya. Kok aman kok? Jadi ada satu treatment yang pernah ada di film Indonesia juga. Cuman mungkin jarang untuk dipakai. Di Hollywood pun
atau di film luar pun juga nggak sering banget. Itu adalah breaking the fourth wall. Nah, breaking the fourth wall ini adalah saat tokoh utamanya ngomong langsung ke kamera. Oh, tahu. Deadpool. Info aja. That's right. Info aja. That's right. Terus banyak yang suka komen tuh, ih mirip Fleabag. Nah itu ada tuh series. Fleabag. Judulnya Fleabag. Saya nonton Fleabag tuh setelah nulis Tinggal Meninggal, saya nonton Fleabag tuh untuk mendapatkan kayak, saya pengen lagi dapet referensi kayak gimana sih. Jadi saya nonton Fleabag tuh persis sebelum syuting. Jadi sebelum syuting, kayak 3 minggu sebelum syuting atau 2 minggu sebelum syuting, saya nonton Fleabag, wah ini keren banget gitu. Nah, treatment itu yang jarang biasanya dibawakan di film Indonesia. Jadi saya pengen coba masukin ke Di film Tinggal ini. Meninggal. Karena saya ngerasa treatment itu tuh dekat banget dengan saya gitu. Oh. Karena di kehidupan nyataku, Seperti itu saya juga. tuh sering banget rasanya pengen nyari kamera yang tersembunyi atau kamera yang tidak terlihat Terus kau? untuk ngomong. Oh iya. Iya, karena kayak misalnya nih, kita lagi ngobrol, Iya, ngobrol nih. terus saya ngejokes, nggak lucu. Saya tuh rasanya pengen nyari kamera, terus kayak, aduh barusan nggak lucu lagi. Aduh, lucu banget. Gitu. Iya. Atau misalnya lagi momen lagi ngobrol sama di keluarga besar, lagi Iya, lebaran. Terus ada misalnya tanteku yang baru cerai misalnya. Terus baru cerai, terus dia ngomong ke yang lain. Iya. Kamu kapan kawin gitu? Oke. Kok belum nikah? Terus lah tante aja udah cerai gitu. Kan rasanya pengen lihat kamera kayak Iya. awkward gitu. Awkward, momen, ups. Oh gitu. Keluarkan aku dari sini. Gitu. Aduh, aku tidak suka situasi ini. Iya. Oh, jadi kau selalu nyari suka kamera. nyari kamera. Momen-momen awkward, momen-momen kayak cringe Oke, gitu kayak. Iya. Gitu. Pengen kayak anjir gitu. Seru nih, berarti kurang lebih di film Tinggal Meninggal ini Iya. komedi-komedi begitu ya. Betul. Terus kalau komedi yang tadi kamera kan. Kamera. Ada tokoh utamanya itu kan kurang banget perhatian. Iya. Jadi suka nyari perhatian. Itu kenapa temen dia cuma 2. Temen dia cuman yang pertama adalah penonton Dan dia pas masih kecil. Pas masih kecil, iya, iya. Dalam bentuk foto. Iya. Jadinya pas di awal film pun dia butuh effort untuk mendapatkan perhatian dari penonton. Saking dia nggak punya perhatiannya gitu. aduh, menarik banget ya. Jadi nanti di awal tuh kayak Iya. nanti ada di trailernya kok. Jadi dia kayak, gue di sini nih, kamera ngezoom in, baru kita ngelihat gimana Dia di di belakang situ. gitu. Saking butuhnya perhatian. Saking dia ketutupan orang lain gitu. Dia kayak malah yang mencuri perhatian adalah orang-orang lain gitu. Padahal tokoh utamanya dia gitu. Nah, berarti Gitu. pasarnya filmmu ini bisa jadi juga Gen Z ya. Yes, that's right. Kurang perhatian, kurang All good, perhatian, man. brother. All good, man. All good. Pemilihan cast. Yes. Kenapa sih? Siapa Omar namanya? A.S. Tegelar. Iya. Panjang ceritanya, Pak. He is the next big thing. Pegang kata-kata gue. Iya. Omara itu, yakinlah gue, 2026 lah. Enggak, 2025 setelah Tinggal Meninggal, setelah dapat film-film lain nanti, itu jadi kayak Leonardo DiCaprio Indonesia. Apa, bukan Leonardo DiCaprio deh. Jake Gyllenhaal atau kayak Jack Nicholson gitu. Sumpah tuh anak brilian. Brilian ya. Menurutku dia jenius. Kayaknya tuh anak literal genius, bukan genius lu. Enggak, literal genius. Oh iya. Dia tuh referensi bukunya tuh banyak banget. Referensi pendekatan actingnya tuh juga banyak banget. Oh gitu. Jadi dia bahkan bilang ya, peran Gema ini, peran Tinggal Meninggal. Ini walaupun film dalam tanda kutip kan orang suka mengecilkan film komedi ya kan, ya film komedi gitu. Tapi ini peran tersulit yang pernah didapatkan. Dia bilang Dia bilang ke aku. Karena memang dalam satu adegan, jadi perubahan emosi dari si Gema ini, itu tuh bisa 6, bisa 7 gitu. Perubahan emosi itu teng gitu. Karena aku bikin karakter Gema itu ADHD. ADHD. Oh, adik-adik. Iya. Riana. Bukan. Tidak, dia bilang begitu dia. Oh iya, betul. Iya, Oh, dianya, dianya. kira ada Rian, ADHD gitu. Bukan. Betul, ADHD gitu. Jadi, seperti saya juga, saya ini ADHD. Jadi, orang ADHD tuh gampang banget terdistract kok fokusnya. Oh gitu, Jadi, makanya kau nunjuk ke betul. itu tadi. Itu saya juga punya tuh di kamar. Sudah studio. fokus dulu. Sorry. Iya, orang ADHD tuh punya banyak fokus. Terus, bisa dari satu hal ke yang lain tuh bisa sepersekian detik itu berubahnya cepet banget. Oke, berarti si karakternya itu ADHD ini. Nah, itu adalah interpretasiku saat aku ngomong sendiri. Si Gema nih ngomong ke kamera. Iya. Itu tuh, jadi kayak misalnya saya lagi
Bang Brata gitu. Nah itu pas lagi, itu tuh lagi ngomong ke kamera, ibaratnya itu gitu. Oh gitu. Gitu, itu interpretasiku saat aku sedang ngilang gitu. Atau lagi sini. Iya. Sini kamu. Tapi fokus. pas syuting juga saya suka gitu kan. Misalnya lagi ngomong Bang Brata nih. Iya. Terus pas syuting tiba-tiba kayak, sorry Bang, tadi saya lagi hilang, boleh diulang nggak ngomong apa gitu. Itu tuh sering banget terjadi. Saya lihat juga ya kan? Kak Bos. Betul. Nah itu jadi interpretasiku gitu. Oh gitu. Bahkan ya kita lagi ngobrol ini. Iya. Kepalamu. Otakku satu lagi tuh sambil ngomong hal lain. Itu tuh susah itu untuk bisa fokus sama satu hal. Lagi ngomong gini nih, otakku yang satu lagi ngomong kayak 3 menit yang lalu, kayaknya obrolan lu terlalu kemana-mana deh. Kayak obrolan lu tadi nggak fokus. Ini penonton masih mau nonton gak ya gitu. Ada gitunya, ada suara kayaknya, ayo abis itu difokus gitu. Kalau yang kayak begitu tuh saya justru 1 jam setelah tag atau besoknya baru kayak overthinking ngapain kan? saya bilang begitu ya? Gitu. Ya, overthinking kan? Ini kau langsung mikir. Nah, ADHD tuh ada yang overthinkingnya tuh sambil. Dia sambil. Nah, makanya itu jadi tambah susah untuk ngobrol gara-gara sambil ngobrol, saya lagi overthinkingin 2 menit yang lalu. Kayak misalnya ada rasa penyesalan, misalnya kayak, duh tadi kan lagi bahas film ya, kenapa jadi bahas ADHD ya gitu. Kan itu jadi momen saya bisa buat promo filmnya, kenapa malah jadi bahas. Padahal kan nanti abis ngomong gitu, ada otak lagi. Tapi kan ADHD juga bagian dari film, jadi ini dalam bentuk promo. Nah gitu tuh kayak gitu. Kayak langsung berdebat sendiri di kepalamu ya? Satu tahun terakhirku ini Bang, adalah tahun dimana aku mengenal diriku paling banyak. Jadi dalam 1 tahun aku baru sadar kalau aku nggak kenal diriku sama sekali. Setelah ke psikolog tentunya. Setelah ke psikolog aku baru kayak, astaga, saya tuh begini tuh gitu. Iya. Saya tuh harusnya mentreatment diriku seperti ini. Iya. Oh begitu. Saya harus misalnya nih, dulu, ini maaf ya kita jadi melenceng sedikit. Tidak apa-apa. Dulu, saya tuh selalu merasa bersalah saat misalnya mau mengerjakan hari ini ada 3 hal atau 4 hal. Terus saya bangun pagi untuk mengerjakan A di jam 8, B di jam 11, udah bikin jadwalan nih, udah di otak nih. Jam 11, C di jam 2, D di jam 5, misalnya gitu. Nanti bangun di jam 7. Tep, sarapan, siap mengerjain A, B, C, D. A dulu kan. Ujung-ujungnya nanti baru ngerjain A tuh di jam 11. Dan saya tuh bisa lupa, dari tadi gue ngapain sih dari jam 8 sampai jam 11. Setelah ke psikolog baru sadar, pas ditarik-tarik gitu ya, kenapa dicari-cari. Iya, kenapa? Terus jadi itu ternyata, karena saya perfeksionis itu Bang. Jadi, saya tuh pola pikirnya tuh begini, saya mau ngerjain A, B, C, D. Nanti pas udah mau ngerjain A, tiba-tiba tuh, sebenarnya tuh yang harus dikerjain tuh A dulu atau B dulu sih? Ya. Apa C atau D dulu ya? Oh gitu. Urutan yang biar perfect itu gimana? Biar satisfying. Itu akhirnya B dulu deh. Nanti pas mau ngerjain B, kepikiran lagi? Ntar dulu deh, break dulu, main HP, terus kayak, udah kerja. Kayak gitu, terus balik lagi, apa C ya? Break dulu deh. Kayak gitu terus sampai jam 11. Nanti jam 11 pas mulai kerjain. Baru jam 11, nanti pas mau pindah ke B, lama lagi tuh. Lama-lama, ujung-ujungnya, misalnya nanti saya udah tahu jam 4 sore harus pergi soalnya. Jadi A, B, C, D ini harus kerjain sebelum jam 4 sore. Tiba-tiba saya baru kelar tuh harusnya, niat saya harusnya jam 2 udah kelar, jadi saya bisa siap-siap untuk jam 4 sore nyampe di Jakarta. Ujung-ujungnya saya baru kelar jam 3:30. Akhirnya buru-buru nyampe di Jakarta, telat, merasa bersalah, sebel sama diri sendiri, benci diri sendiri gitu. Nah, tapi tapi kau begitu tuh ngejelasin ke psikolognya bagaimana? Nah, itu yang susah banget di awal. Psikolog harus ngorek banget. Iya. Contohnya kayak gimana toh gini nih, baru ditanya, kamu pernah telat nggak? Sering banget telat. Nah, kamu jadi BTW telat itu bisa jadi bagian dari ADHD-mu. Hah? Kok bisa? Karena anak ADHD itu susah untuk menyadari waktu. Jadi 15 menit di aku sama 15 di Bang Brata itu beda banget. Jadi saat saya bilang misalnya saya butuh siap-siap 30 menit gitu. Ya. Beb, kamu harus jalan jam 4 kan? Ya udah aku siap-siap jam 3:30 aja gitu. Karena di otakku 3:30 tuh lama banget. Setengah jam tuh lama banget. Nanti mandi apa gitu kok udah mau sejam sih gitu. Jadi tuh saya sampai sekarang masih belajar Bang. Ini belajar untuk tahu ini udah berapa lama ya gitu. Oke, berarti begini. Ketika tinggal meninggal nanti, premier film bilangnya jam 7. Nanti saya tanya kru, kau bilang sama Kristo jam 4 ya. Biar dia nggak telat.
Karena saya sudah siap banget style saya untuk premier nih. Nih, premier tinggal meninggal. Begini? Iya. Karena info aja teman-teman. Iya, Walaupun dia perfeksionis seperti ini, ya kan? Dia juga fashionable. That's right. Si Cristo Emmanuel ini. Ketika ke premier, jarang itu dia pakai jas atau batik, sudah. Tidak. Beda-beda dia bajunya. Beda-beda Dan terus. cocok. Kalau saya pakai itu kok aneh ya? Dia kok keren-keren aja begitu. Gak Jadi juga. kasih tahu. Jadi ya. baju itu harus menyesuaikan tinggi tubuh, panjang torso dan panjang kaki. Panjang torso tuh yang paling Panjang aneh torso. tuh. Ada yang panjang torsonya dia Betul. tidak cocok pakai rok. Ada yang pinggangnya di sini. Iya. Jadi badan tinggi, ternyata saya lagi ngobrol sama Titan. Pantesan Memang torsonya tinggi panjang dia. banget. Sasageo gitu kan. Tapi Gitu. emang saya punya teman yang torsonya panjang banget, Bang. Iya. Nah, ada yang torsonya pendek. Makanya kan Itu ada yang orang oke? apa? Yang torsonya pendek bagus gak? Nggak juga. Maksudnya bukan nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek, tapi Menyesuaikan saja. pahamilah torsomu panjang, jadi bajumu ini. Pahamilah torsomu pendek, baju. Ada yang torsonya pendek, dia pakai celananya yang high waist, nggak cocok. Karena jadinya kesannya lu jadi kayak orang masuk tong. Karena kan lu pakai high waist di sini, tapi dada lu pendek, lu jadi kayak, "Weh, apa kabar men?" gitu. Men. Celananya kayak di sini Itu jadinya yang harus gitu, karena torsonya diperhitungkan, pendek gitu. Itu juga belajar. Belajar di situ ya. Nah, tinggal meninggal ini apa tadi saya bilang? Kan kau sempat ngobrolin orang tua bangkrut, ya kan? Sebenarnya saya pengen ngorek itu, tapi takut kau fokus kemana-mana. Nggak apa-apa, ayo Nggak fokus usah, ke situ. nggak usah, Ayo, nggak usah. please, Nggak mau, boleh. nggak mau. Janji, Karena saya janji. pernah dengar, Ya. bapakmu kerja di Nokia kan? Ya betul, Iya, bapakku kerja di Nokia. Seru nih Sebelum kayaknya di ngobrolnya, Nokia. tapi kayaknya di ABG deh nanti. ABG itu apa? ABG itu saya sama bintangnya mau manggil, Bang. Mau dong saya juga mau. Nanti ya, nanti Boleh, situ boleh, ya, boleh, nanti saya boleh. tanya deh. Boleh. Malam ini saya ketemu soalnya. Malam ini ketemu? Ya, saya malam ini aja. Jangan. Lihat sini. Fokus, lihat sini. Ya. Itu makanya saya tidak mau ngorek itu dulu. Kita fokus tinggal meninggal. Ada momen gokil nggak pada saat syuting? Ini pertanyaan template sih buat. Ada momen gokil nggak pada saat syuting dan berkesan? Saya kesurupan waktu itu karena ada apa pas lagi syuting film enggak. Biasanya Ini hantu. serius, sumpah merinding. Ini saya tuh sampai begini. Jadi anak pang. Merindingnya bagian tengah. Cuman kita kayak cupang. Kalau pas syuting momen yang gokil justru salah satunya adalah pas ini lebih ke momen merinding banget sih. Adalah pas rap papa mamaku datang. Oh, sesuai. Hari terakhir syuting, papa mama datang ngeliat dari jauh gitu. Terus dia cuman iya. Betul. Papaku dari jauh sambil pegang tongkat gini. wes keren. Terus sebelahnya ada yang nge-vape. Asapnya nutupin dia, hilang. Wih. Mancing, countless sunshine gitu. Burung Cina. Enggak. Terus papa mama ngelihat, terus rasanya kayak terharu gitu ngelihat akhirnya mimpiku yang dari kecil ini terwujud gitu. Karena papa mama tuh sangat-sangat mendukung. Oke. Banget. Aku bisa jadi sutradara. Itu tuh pengen. sangat banget. Mama dari kecil tuh kamu butuh apa? Papa bahkan dulu beliin. Aku pas SMP dibeliin buku cara bikin film dari luar negeri. Dari luar negeri? Dari luar negeri. Papa lagi dikirim tugas ke luar negeri. Dia oleh-olehnya buku cara bikin film yang ada slide-nya. Kan action tak gitu. Itu nempel di buku itu dan aku selama bikin film pendek pas SMP SMA pakai itu. Walaupun nggak ngerti cara pakainya. Jadi cuman kayak tag action gitu. Ntar dulu. Jadi masuk doang. Ntar dulu dari situ. Walaupun kamu pas SD bikin film pendek. Kok bikin film pendek SD? Hah? Kok bikin? Ya. Kan ada orang main bola, ada orang main basket, ada orang bikin film pendek. Sama itu. Main bola aja dulu, nggak usah bikin. Karena saya nggak bisa main bola, jadi saya bikin film pendek. Ya Allah. Jadi wajar sih orang tua pas lihat rap. Yes. Dari kecil memang biasa. Terus kamu lihat begitu,
Iya. Kayak John Wick. Lebih ke Jackie Chan Mas kalau kayak. Iya. Jackie Chan kalau mau sakit. Kalau mau sakit. Ketarik. Lanjut Gitu. komedi lagi, walaupun serius dia komedi. Iya. Oh, berarti Salah dari satunya kecil itu sih. memang. Salah satunya itu. Dan ngelihat kru itu tuh gimana ya? Rasanya kayak syuting kuliah, Bang. Oh. Karena kayak ayo kita berjuangnya bareng-bareng gitu. Ibaratnya kau sudah Astradaku tuh pertama kali jadi Astradas pertama. Namanya Eja. sama-sama Itu belajar. dia pertama kali jadi Astrada 1. gitu. Astrada 2-nya juga pertama kali jadi Astrada 2 setauku. Si Pakop. Gitu-gitu. Jadi kayak kita bareng-bareng kerja samain bareng-bareng. Jadi tuh sedih banget pas udah selesai tuh kayak Aduh, gila sudah ya selesai ini nih. kita bikin ini rame-rame bareng-bareng gitu. Iya. Itu pertama kali juga saya kerja bareng sama Dimas di OP-nya yang Oke. pegang kamera itu dia di OP-nya jatuh cinta seperti di film-film. Oh, bagus. Salah satu film yang membuat saya semakin pede untuk bikin film Tinggal Meninggal. Karena komedinya jatuh cinta seperti film-film itu bukan komedi yang saya sering nonton di film-film Indonesia. Benar, Gitu. setuju. Cukup fresh gitu kan. Fresh, dia tidak berusaha untuk berkomedi. Betul. Iya. Dan saya pas nonton kayak, wah, saya jadi makin pede untuk bikin film yang komedinya tuh beda juga, beda sama Jesse Dev sih. Tapi kayak ada rasa, oh boleh ya bikin film kayak gini gitu. Bisa ya ternyata. Gitu. Oh, jadi saya tak paham sih betapa sedihnya kalian. Karena yang Astrada 1 baru pertama, Betul. Astrada 2 baru pertama, jadi pas itu sedih. Tapi kru yang lain seneng kayak akhirnya selesai juga nih sama yang baru-baru ini. Besok syuting iklan. Ayo bang, udah bang. Besok, Bang, udah, gitu, Bang. gitu. Emang. Nah, saya mau bertanya juga nih sebenarnya. Kapan film Tinggal Meninggal ini tanggal berapa? Dan saya termasuk main di film ini enggak? Apa? Saya termasuk main enggak? Kakak bos bagus banget. Enggak dulu. Saya mau tanya itu. Bagaimana? Saya termasuk enggak menjadi pemain dalam film Tinggal Meninggal ini? Tinggal Meninggal kan tayang 14 Agustus 2025. Ya. Soal itu adalah Kalian harus nonton film ini. ya nonton aja, nonton Kalian film harus ini. nonton. Mau ada Bang Beratap maupun enggak, Bang Beratap. Nah, saya mau Bang tanya Beratap. dulu. Kalau yang di WhatsApp ini yang kamu bilang, Bang Arif, Bang Berata, saya Ya. mau dong Bang Berata main di film ini. Ya. Sumpah saya sudah bilang, oke, gue Yes. aktor, gue aktor. Nah, Iya jadi- kan? Ntar dulu. Gue aktor. Terus dia bilang, gue bla 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 bla. Gue butuh ini lo Bang. Langsung saya, what? Ini scene panjang ini. Itu saya masuk jadi pemain, apa nama saya ditulis kah atau enggak? Nah. Saya harus datang pakai begini atau Ya. pakai hoodie aja? Ini yang saya mau tanyakan. Minimal jaket parka. Oke, saya pakai jaket parka. Pokoknya jangan kedip, ada Bang Beratanya. Tapi jangan kedip. Kedip dikit. Mana gitu. Mana? Tapi tenang aja, Bang Berata di situ sangat-sangat gong. Bener lah. Serius? Nanti lu lihat dah. Entah di luar dari orang tahu Gue sampai saya pada- sampai gatal, gue pengen buat ngasih lihat adegannya tau. Oh jangan Jangan, berarti. nanti aja Tapi terlepas orang tahu saya Ari Brata atau enggak, Hah? Maksudnya? kan itu muncul. Hah. Yang tahu saya mungkin komedi. Ya nggak tahu Bang Berata pun tetap ketawa pasti. Oh, iya? Iya karena loh kok gitu. Aku suka kalau seperti itu. Walau dikit tapi komedi berbekas. Itu aja. Berbekas. Thank Itu you, nggak saudara. sabar di screenshot ditaruh di Twitter rame itu. Rame itu. Justru saya tidak bisa spoiler itu. That's right, itu. that's right. Karena saya bilang, inilah saatnya aku menunjukkan aktingku. Dia lagi Kristo typing. Oke, scene-nya sepertinya panjang. Oke, scene-nya panjang. Saya what? Langsung sekejap saya berakting dan dia bilang oke. Itu kalian harus nonton. Tinggal Meninggal tanggal 20. Salah. 14. Kok bisa ada 20? Tadi 14 Mas. Tanggal 14 Agustus 2025 di bioskop. di bioskop. Gokil. Kristo Emmanuel. Tadi obrolan kita aman gak sih? Gue tuh gak terlalu banget gini gak? Aman. Aman kan? Justru seru. Oke, Makanya oke. yang
Overthinking saya. yang bapakmu itu Bang kerja itu sayangnya serunya kita ngobrol di ABG deh. Oke. Oke, terima kasih banyak Siap. Mr. Emanuel. Thank you, Bang Brata. Sama-sama, sukses filmnya. Kalau Sukses butuh juga. apa-apa lagi, butuh misalkan Ada 25 juta nggak? Enggak. Saya cuma butuh 20.000 sih. Sukses juga karir actingnya. Amin. Dadah Semoga semuanya. kita satu film bareng ya. Saya mau Saya sekali. pengen banget tahu. Saya sumpah, Suruh Bang Ari, dari kita berdua aja udah suruh saya- bikin apa gitu. saya sumpah, saya sebenarnya ini sedikit ya. Saya iri sama kau pas The Big Four. Saya bilang ini orang bagusnya, lucunya ini orang. Aduh, amin. Terima Saya kasih. pengen banget. Karena dari situ tuh filmmu wah luar biasa. Amin. Tapi tidak bisa dipungkiri memang kau terbaik. Saya duluan ya karena project saya sudah Oh ya.